Halo semuanya, kembali lagi di channel Horizon Movie di mana kita akan merangkum alur film menjadi lebih ringkas dan jelas. Yang pasti kalian gak perlu repot lagi buat streaming online plus kena iklan yang aneh-aneh. Pada video kali ini kita akan membahas film yang berjudul A Quiet Place tahun 2018. Film A Quiet Place disutradarai oleh John Krasinski yang sekaligus memerankan si ayah di dalam film ini. Emily Blunt memerankan ibu, Millicent Simmonds memerankan anak pertama, Noah Jupe memerankan anak kedua, dan Kate Woodward memerankan anak ketiga. Film ini menceritakan tentang 5 orang anggota keluarga yang harus menjalani hidup dalam kesunyian sembari bersembunyi dari makhluk yang memburu mereka dengan mendengarkan suara. Untuk bertahan hidup, mereka semua terpaksa berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat sambil berupaya tidak membuat suara sedikit pun agar monster tersebut tidak mengetahui lokasi mereka. Sebelum dimulai, boleh di-subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke intronya. Film dimulai dari hari ke-89 semenjak monster muncul di bumi. Diperlihatkan keadaan kota yang hancur berantakan karena sepertinya tidak ada lagi manusia yang tersisa selain keluarga Abbott yang terdiri dari sang ayah bernama Lee Abbott, ibu Evelyn Abbott, dan 3 orang anak mereka yaitu Regan Abbott, Marcus Abbott, dan Beau Abbott. Suatu hari mereka pergi ke apotik dengan tujuan mengambil persediaan obat asma untuk Marcus, sekaligus mencari berbagai barang yang dapat mereka gunakan. Saat Beau ingin mengambil mainan roket, Beau hampir menjatuhkan mainan tersebut ke lantai. Dan jika mainan tersebut sampai terjatuh, maka monster pemburu akan langsung mengetahui lokasi mereka. Hari mulai gelap, jadi keluarga Abbott memutuskan untuk pulang ke rumah. Beau ingin membawa mainan roket yang ia temukan, tapi ayahnya tidak memperbolehkan Beau membawa mainan roket tersebut, karena mainan tersebut sangat berisik. Karena merasa kasihan kepada adiknya, Regan memberikan mainan roket tersebut kepada Beau. Kemudian Regan pergi terlebih dahulu keluar dari toko. Sayangnya setelah semua orang keluar, diam-diam Beau mengambil baterai roket dan menyembunyikannya agar tidak ketahuan. Di tengah perjalanan pulang, si ayah mendengarkan suara mainan di barisan paling belakang karena Beau menyalakan mainan roketnya. Si ayah dengan cepat berlari untuk menyelamatkan Beau, tapi sayangnya tidak dapat menandingi kecepatan si monster, sehingga Beau pun tewas. Skin berganti ke hari 472. Diperlihatkan Regan yang terbangun dari tidurnya, kemudian ikut pulang ke rumah bersama ibunya. Terlihat monitor yang menampilkan berbagai area yang sudah terpasang CCTV untuk mengetahui lokasi monster. Di bagian dinding dan meja, banyak bertebaran koran dan kertas yang memberikan informasi mengenai monster. Di papan tulis terdapat tulisan bahwa monster tersebut tidak dapat melihat, menyerang dengan mengetahui lokasi melalui suara, dan memiliki pelindung di tubuhnya. Di area tempat mereka tinggal, diketahui ada 3 monster dan belum diketahui apa kelemahan dari monster tersebut. Si ayah tidak putus asa untuk mencoba radio yang dia miliki sambil berharap menemukan jawaban dari manusia lain yang masih bertahan. Sementara itu, si ibu sedang mempersiapkan mainan bayi untuk calon bayinya yang sebentar lagi lahir. Di malam hari saat Marcus dan Regan sedang bermain monopoli, secara tidak sengaja Regan memecahkan lentera yang ada di sebelahnya. Si ayah terkejut dan segera berlari untuk memadamkan api tersebut. Setelah memadamkan api, si ayah memberi isyarat untuk tidak berisik karena monster bisa saja menyadari keberadaan mereka. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atap rumah, lalu si ayah perlahan mengintip keluar jendela, dan ternyata itu bukanlah suara dari monster melainkan suara tikus. Di hari 473, terlihat Regan yang baru saja tiba di rumahnya. Menyadari keadaan rumah yang sepi, Regan berjalan sambil mengendap-endap karena Regan ingin melihat apa saja yang ada di lantai bawah. Tapi tiba-tiba ayah datang dan langsung menarik Regan keluar.
Alasan kenapa Regan dilarang turun ke lantai bawah karena di sana banyak terdapat alat yang dapat menyebabkan kebisingan. Dan karena Regan tuli, bisa saja secara tidak sengaja Regan membuat suara bising. Regan membela dirinya karena ia sudah bukan anak kecil lagi. Tapi ayah tetap melarang Regan untuk pergi. Kemudian ayah memberikan alat implan koklea kepada Regan. Walaupun terjadi perdebatan karena alat implan koklea yang ayah buat tak pernah berhasil, tapi pada akhirnya Regan mau menerima alat tersebut. Saat ibu sedang mengajari Markus, ayah datang untuk mengajak Markus pergi menjelajah. Terlihat Markus sangat ketakutan untuk menjelajahi dunia luar, tapi si ibu meyakinkan Markus bahwa si ayah akan melindunginya. Akhirnya Markus setuju untuk ikut dengan ayahnya. Di luar rumah, Markus kembali menolak untuk pergi. Kemudian Regan datang untuk meminta agar Regan saja yang ikut dengan ayahnya. Walaupun begitu, ayah tetap melarang Regan untuk ikut dan menyuruhnya tinggal di rumah menemani ibunya. Dengan perasaan kesal, Regan berjalan kembali ke rumahnya. Saat Regan duduk, ia melihat alat implan koklea yang baru dibuat ayahnya. Regan mencoba alat tersebut, tapi ternyata alat implan koklea tersebut tidak berfungsi. Karena frustasi, akhirnya Regan mengemas barangnya dan memutuskan pergi dari rumah untuk mendatangi tempat adiknya meninggal. Di lain tempat, ayah dan Markus sampai di sungai untuk mengambil ikan yang terjebak di perangkap milik ayah. Saat si ayah mendekatkan ikan kepada Markus, ikan tersebut melompat, lalu Markus bersiap untuk kabur. Ayah langsung memegang tangan Markus dan menenangkannya. Karena mereka sedang berada di sungai yang berisik, jadi monster tidak menyadari keberadaan mereka. Setelah itu, si ayah membawa Markus ke tempat yang lebih tinggi untuk menunjukkan sekalipun mereka berteriak di tempat yang berisik, monster tetap tidak akan menyadarinya. Lalu mereka turun dan duduk berdua untuk mengobrol. Markus menanyakan alasan kenapa ayah melarang Regan untuk ikut. Apakah ayah menyalahkan Regan atas kematian adiknya? Ayah menjawab itu bukanlah salah siapa-siapa dan ia masih tetap menyayangi Regan. Di dalam perjalanan pulang, mereka melewati sebuah rumah kosong di tengah hutan. Mereka bertemu dengan pria tua dan istri pria tua yang sudah menjadi mati karena diserang oleh monster. Si ayah memberikan isyarat kepada pria tua tersebut untuk tidak berteriak. Tapi pria tua tersebut tetap berteriak. Jadi ayah langsung menggendong Markus dan lari bersembunyi di belakang pohon. Tak butuh waktu lama, monster pun datang dan memotong kepala si pria tua. Di malam hari, si ibu menunjukkan tanda-tanda kelahiran bayinya. Dengan segera, ibu menuju ruang lantai bawah di rumahnya. Tapi saat menuruni tangga, tidak sengaja kaki si ibu terkena paku, sehingga ia menjatuhkan vas foto yang sedang ia pegang. Sambil menahan sakit, si ibu mencoba menarik kakinya yang menancap di paku. Setelah itu, si ibu mengaktifkan generator untuk menyalakan lampu di jalanan sebagai tanda waktunya ibu akan melahirkan. Saat si ibu akan menaiki tangga ke lantai atas, tanpa diduga, monster sudah masuk ke rumahnya karena mendengar suara pas foto yang pecah. Tak kehabisan akal, ibu menyiapkan jam alarm untuk memancing si monster agar pergi ke arah jam tersebut. Rencana tersebut berhasil sehingga si ibu bisa kabur menaiki tangga lalu pergi menuju bathtub untuk mempersiapkan kelahiran bayinya. Ayah dan Markus menyadari lampu merah yang menyala dan bergegas menuju ke rumah. Sampai di dekat rumah, ayah mengarahkan Markus untuk membuat suara berisik untuk menarik perhatian monster. Markus pergi ke tengah ladang untuk menyalakan roket yang sudah ia siapkan. Ayah pun mengambil pistol miliknya karena bisa saja monster sudah berada di rumahnya. Markus telah berhasil menyalakan roket, jadi monster yang ada di rumah pergi menuju suara keras yang lebih menarik perhatiannya. Ibu pun dapat berteriak dan segera melahirkan bayinya. Di lain tempat, Regan yang sedang tiduran di sebelah tempat adiknya meninggal melihat ledakan roket yang dinyalakan oleh Markus. Regan pun bergegas lari menuju ke rumahnya. Saat ayah tiba di rumah, terlihat jejak darah di tangga ke tempat di mana istrinya melahirkan. Ayah menaiki tangga menuju kamar mandi dan melihat bercak darah di bathtub tanpa keberadaan istrinya. Ayah mengira istri dan calon anaknya telah tewas dimakan oleh monster. Tapi muncul telapak tangan di pintu sebelahnya
yang berarti ibu dan bayinya sudah berhasil selamat. Kemudian ayah membawa ibu dan bayinya bersembunyi di lantai bawah rumah. Tabung oksigen dipasangkan kepada bayi karena si bayi akan ditutup dengan peti untuk menyembunyikan tangisannya yang dapat menarik perhatian monster. Markus yang dalam perjalanan ke rumahnya mendengar ada suara seperti langkah kaki si monster. Karena merasa takut, Markus pun lari menjauh dan masuk menuju ke dalam ladang jagung. Tapi Markus terbentur dan seketika pingsan. Di lain tempat, Regan yang menuju ke rumahnya melihat ada senter yang menyala di dalam ladang jagung. Regan tidak sadar ada monster yang muncul di belakangnya. Saat monster mendekatinya, alat implan koklea milik Regan berbunyi kencang dan menyakiti pendengaran si monster. Monster tersebut lari menjauh dan alat implan koklea milik Regan berhenti berbunyi. Kemudian Regan berjalan mendekati senter yang menyala. Saat Regan memegang senter tersebut, muncul tangan Markus yang memegang tangan Regan. Mereka berdua merasa senang karena dapat bertemu kembali. Si ibu terbangun karena memimpikan hari di mana anaknya tewas oleh monster. Lalu ibu bertanya kepada ayah di mana keberadaan kedua anak mereka. Si ayah menjelaskan kalau mereka pergi untuk menyalakan roket. Mereka anak yang pintar dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian ayah keluar dari tempat persembunyiannya menuju ke ruangan CCTV untuk mencari kedua anaknya. Tanpa disadari, ternyata terjadi kebocoran air yang perlahan masuk ke tempat persembunyian si ibu dan bayinya. Di sana juga ada satu monster yang sedang mendengarkan keadaan sekitar. Si ibu yang ketakutan perlahan-lahan mendekat untuk menyelamatkan bayinya. Saat si ibu mengangkat bayinya, secara bersamaan si monster muncul dari dalam air. Si ibu berjalan mundur menjauhi si monster, tetapi karena bayinya bersuara, jadi si monster menyadari keberadaan mereka. Ayah yang sedang mendatangi ladang jagung menemukan tas milik Markus. Secara bersamaan, Regan dan Markus yang bersembunyi di atas tempat penyimpanan jagung sedang berdebat karena Regan yakin ayah hanya datang untuk menjemput Markus. Tapi Markus menjelaskan kalau Regan tidak tahu perasaan ayah yang sebenarnya. Markus pun secara tidak sengaja terjatuh karena menginjak pintu penyimpanan jagung. Monster yang ada di depan si ibu mendengar suara pintu di tempat Regan dan Markus bersembunyi. Lalu monster pun secara cepat pergi ke sana. Ayah juga mendengar suara pintu tersebut dan langsung mengetahui kalau anaknya bersembunyi di sana. Terlihat juga monster yang bergerak cepat ke tempat anaknya. Pintu yang menggantung pun terjatuh dan hampir mengenai Markus. Akhirnya Regan melompat turun untuk menyelamatkan adiknya. Tak lama kemudian, Markus mendengar ada suara yang mendekat. Monster pun turun dan muncul di belakang Regan. Dengan segera, mereka membalikkan pintu untuk berlindung dari serangan si monster. Kemudian alat implan koklea milik Regan lagi-lagi berbunyi keras, sehingga monster tersebut kabur meninggalkan mereka. Merasa situasi sudah aman, Regan dan Markus turun dari tempat penyimpanan jagung dan bertemu dengan ayahnya. Ibu yang melihat dari ruang CCTV merasa senang karena suami dan anaknya dapat berhasil selamat. Kemudian ayah menyuruh Regan dan Markus untuk bersembunyi di truk. Regan bersembunyi di bawah truk, sedangkan Markus di bagian tempat duduk. Sementara itu ayah mengambil kapak karena ingin membunuh si monster. Tanpa ayah sadari, monster sudah ada di atasnya, dan karena perbedaan kecepatan, si ayah terlebih dulu kena cakaran si monster. Markus berteriak melihat ayahnya yang tergeletak. Regan pun langsung pindah bersembunyi di sebelah adiknya. Karena alat implan koklea milik Regan berbunyi, jadi Regan mematikan alat tersebut. Monster yang sudah menyadari keberadaan mereka muncul di belakang Regan, lalu menyerang mobil dengan membabi buta. Tak tinggal diam melihat anaknya dalam bahaya, ayah pun bangkit untuk menarik perhatian si monster. Di saat terakhir, ayah menyampaikan perasaannya kalau ia selalu menyayangi Regan. Lalu ayah pun berteriak untuk membuat si monster lari ke arahnya. Markus pun menarik rem tangan mobil, jadi mereka berhasil melarikan diri, sedangkan ayahnya tewas mengorbankan dirinya. Mobil pun melaju dan sampai di depan rumah. Si ibu langsung memeluk kedua anaknya yang sama-sama berduka atas kematian ayah mereka.
Tapi mereka tak bisa menyerah karena si monster masih hidup di sekitar mereka. Ibu membawa Regan dan Markus ke lantai bawah untuk bersembunyi. Regan terharu melihat banyaknya alat impan koklea yang sudah ayahnya coba buat demi dirinya. Tak lama setelah itu, monster pun datang menuruni tangga rumah. Alat elektronik seperti monitor yang menampilkan CCTV di luar rumah membuat pendengaran si monster terganggu. Regan akhirnya menyadari apa yang menjadi kelemahan monster tersebut. Regan menyalakan alat impan koklea miliknya dan seketika tubuh si monster menjadi sulit dikendalikan. Si monster berusaha sekuat tenaga melawan kendali tubuhnya. Tak tinggal diam, Regan menempelkan alat impan koklea miliknya ke mikrofon sehingga si monster terjatuh. Monster tersebut berhasil bangun kembali, kemudian langsung lari ke arah ibunya. Dengan segera ibu menembakkan pistolnya, kemudian monster tersebut tewas seketika. Tetapi tembakan tersebut membuat dua monster lainnya datang dengan cepat ke rumah mereka. Ibu dan Regan sudah mengetahui apa yang menjadi kelemahan si monster dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Film pun selesai. Sebelum video berakhir, berikut kita jelaskan beberapa trivia yang ada di film ini. Millicent Simon sudah tuli sejak bayi karena overdosis obat. Perangkat yang digunakan Regan bukanlah alat bantu dengar, melainkan alat implan koklea. Hal ini menunjukkan bahwa Regan mengalami gangguan pendengaran sensori neural, yang berarti telinga bagian dalam mengalami semacam kerusakan. Implan koklea menerjemahkan getaran di udara menjadi impuls saraf yang diterima otak sebagai suara. John Krasinski dan Emily Blunt bukan hanya suami istri di dalam film ini, tetapi pasangan suami istri juga di dunia nyata. Selama adegan di ruangan bawah tanah, ada berbagai artikel surat kabar di dinding dengan satu judul yang menyatakan meteor menghantam Meksiko dengan kekuatan nuklir. Meteor tersebut kemungkinan menjadi penyebab bagaimana si monster dapat datang ke bumi. Sekian pembahasan film kali ini. Tulis komentar kalian mengenai film tersebut. Tuliskan juga rekomendasi film yang ingin dibahas untuk video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.